Hai semuanya, kalian apa kabar? Terus perasaannya gimana? Apa masih ngerasa sendirian? Jika masih ngerasa seperti itu, coba tonton videoku yang dulu ya. Siapa tahu cerita itu bisa membantu teman-teman yang lagi merasa sendirian. Jangan khawatir teman-teman. Aku di sini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, apalagi menambah beban kalian semua. Tapi dengan ku bicara seperti ini, siapa tahu bisa meringankan beban yang teman-teman miliki. Ya memang benar, aku itu gak bisa membantu apa-apa. Aku mungkin hanya bisa bicara tanpa tahu rasanya seperti apa. Tapi aku percaya kalian dapat melewatinya. Meskipun tidak ada siapapun yang bisa membantu. Itulah mengapa pada malam hari ini aku ingin bawa sebuah kisah yang berjudul Sendirian itu tak seburuk yang kita kira ya. Udah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hari ini tuh rasanya sulit sekali ku terima. Kenapa ya? Padahal aku baru aja kena marah sama pelangganku sendiri, dan aku juga yang harus menutupi kerugian yang diterima. Oh iya, aku lupa. Aku belum cerita ya ke teman-teman bahwa kerjaanku sehari-hari itu hanya jualan dan kuliah. Jualan itu pemasukanku satu-satunya. Produk yang kujual itu apa aja, selama masih ngasilin uang dan halal pasti kujual. Kemarin itu aku baru mau rugi besar, baik itu rugi material dan bahkan rugi kepercayaan. Tapi gak tahu kenapa rasanya tenang aja gitu. Meskipun ada masalah besar, aku selalu tenang dan menghadapinya dengan senyuman. Aku jadi berpikir bahwa apa mungkin semua ini hanya permainan? Apa mungkin semuanya sudah dirancang harus terjadi agar supaya kita dapat belajar dan memahami kesalahan diri kita sendiri. Aku pernah dengar suatu quotes yang berbunyi, orang yang pintar bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Nah, orang yang bijak bisa belajar dari kesalahan orang lain. Aku mungkin bukan orang pintar, tapi dengan mendengar ceritaku kali ini, kuharap kalian bisa jadi orang bijak ya. Amin. Itulah mengapa aku buat cerita ini, yang siapa tahu bisa membantu kalian di kemudian hari. Emang benar ya, kata orang, mengakui bahwa kita salah itu gak mudah. Karena ego kita yang selalu ingin merasa benar sulit sekali dipatahkan, apalagi dihancurkan. Tapi jika ego kita menghilang, niscaya ketenangan pasti akan datang. Mungkin lebih tepatnya bukan menghilang, tapi bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Ya, kita tahu semua itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi aku percaya bahwa
itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Tugas kita bukan menghilangkan, tapi tugas kita hanya meredamkan dan mengendalikan. Ya mungkin salah satu caranya dengan mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf, dan bilang terima kasih. Tapi meskipun begitu, kita juga harus punya prinsip. Ego mungkin harus kita redam, tapi prinsip harus kita pegang. Dengan prinsip, kita dapat dihormati, tapi dengan ego, mungkin aja kita malah dibenci. Orang yang mengalah bukan berarti kalah. Meskipun dia tidak salah, tapi gue yakin dia mampu menyelesaikan masalah dengan sebuah sikap yang bernama rela. Orang seperti itu yang sebenarnya semua orang cari, agar bisa digugu dan ditiru. Meskipun itu jarang sekali untuk dijumpai. Di zaman sekarang ini sedikit sekali orang yang mau jadi air. Padahal hampir semua orang mempunyai api yang mungkin aja gak tahu cara memadamkannya. Jika api itu sudah membara, maka dia akan selalu bertambah besar. Dan kita itu membutuhkan air untuk memadamkannya. Begitu juga dengan masalah. Dengan ego, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada justru nambah runyam situasi dan kondisi. Tapi dengan mengalah, kita justru lebih tenang dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Kuharap kalian adalah salah satu orang yang rela mengalah di tengah api yang selalu membara. Ya mungkin sekian dari ceritaku kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah mengalah bukan berarti kalah. Justru mengalah dapat menenangkan hati dan jiwa di tengah sifat egois manusia. Aku Rizky, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam.